Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari praktik isolasi dasar. Isolasi akan mempresentasikan isolasi DNA buah. Isolasi DNA buah, saya Siti Sania dan ada rekan saya Pasha Alfajrina yang akan mempresentasi atau memaparkan tentang isolasi DNA buah, dan juga ada rekan saya Rizky Amalia dan Raffi Rizky Ramdhani. Pada Pasha saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Alfajrina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai DNA buah. Langsung saja ke pembahasan mengenai dasar teorinya. James Dewey Watson merupakan salah satu penemu DNA, lahir di Chicago 6 April 1928. Ialah seorang ilmuwan biologi molekul berkebangsaan Amerika Serikat yang dikenal terutama sebagai salah satu penemu struktur molekul DNA, dan ia menerima hadiah Nobel kedokteran. DNA sendiri yang kepanjangannya deoksiribose-nucleic acid adalah molekul utama yang mengkode semua informasi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dalam setiap organisme. DNA tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan fosfat yang tergabung membentuk nukleoida. Molekul DNA ini terikat membentuk kromosom dan ditemukan di nukleus. Mitokondria dan kloroplas DNA yang menyusun kromosom ini merupakan nukleotida rangkap yang tersusun heliks ganda, double helix, di mana basa nitrogen dan kedua benang polinukleotida saling berpasangan dalam pasangan yang tetap melalui ikatan hidrogen, dan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfat. DNA pada makhluk hidup dapat diisolasi secara sederhana. Pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, maaf. Halo? Sudah, Pasha. Langsung ke prosedur percobaan. Di sayanya belum. Bentar. Ya. Berikutnya ada prosedur percobaan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain ada alatnya berupa plastik, saringan tisu, gelas, sendok, pisau. Sedangkan bahannya ada buah-buahan. Buahnya ada buah pisang, buah naga, buah jambu, merah, belimbing, serta garam, deterjen cair, alkohol 70%, dan juga air. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, buah dihancurkan di dalam plastik menggunakan tangan. Pengusakan dinding sel dengan cara mekanik. Lalu kemudian mencampurkan 1 sendok makan garam dengan 1 sendok makan deterjen cair. Lalu kemudian diaduk, lalu usahakan tidak banyak gelembung. Kemudian campurkan dengan 3 sendok makan air, masukkan campuran ke dalam plastik, 3 potong buah, lalu diaduk dengan tangan. Kemudian hasilnya di atas didiamkan selama 1-2 menit, lalu saring ke dalam gelas, dan jangan diremas. Air yang dalam gelas dipisahkan lalu alirkan ke alkohol, dengan kava dialirkan di dinding gelas 2-3 sendok alkohol. Didiamkan 2-3 menit.
Kemudian jika membentuk suatu serat-serat atau benang-benang DNA, bentuk awan benang-benang DNA, kemudian hitung beberapa lama pembentukan serat-seratnya. Iya, baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Sania. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya. Nah, untuk ini ya, yang pertama ada buah pisang. Ini kita menggunakan buah raja, pisang, sereh ya, atau musa kuminata. Nah, pada buah pisang sereh ini sudah terlihat ya terdapat benang-benang yang menggumpal dan juga kabut awan di mana pasir di bawah bening dan pasir atas kabut dan juga berwarna putih dan memerlukan waktu 8 menit. Slide selanjutnya. Nah, untuk apel ya, malus domestika, sudah terlihat ya pembentukan benang cepat dan juga benangnya sedikit awan-awan dan hanya sedikit warna agak kekuningan. Awannya jadi sedikit menggumpal dan membutuhkan waktu selama 4 menit. Selanjutnya. Nah, untuk jeruk sendiri atau sitrus ini hanya terlihat dan menyerupai daun dan tidak terlihat benang endapan dan juga bawahnya berwarna kuning dan pada bagian atas berwarna keputihan dan memerlukan waktu 2 menit. Selanjutnya. Nah, untuk belimbing karambola bisa dilihat hanya terlihat bentuk menyerupai berawan dan tidak terlihat benang pada bagian bawah dan mengendap ya warna putih dan bagian atasnya agak berawan tetapi bisa juga dan memerlukan waktu 1 menit. Nah, untuk jambu merah Pisidium guava terdapat endapan dan benang-benang tipis jadi mulai muncul. Nah, pada menit kelima, endapan terlihat begitu jelas, namun benang-benang tidak dapat diambil menggunakan tusuk gigi maupun jarum ya. Jadi tidak terlihat juga bagaimana bentuk awannya dan memerlukan waktu 5 menit. Slide selanjutnya. Nah, untuk buah naga, ini kita menggunakan buah naga daging merah ya, Pilocerus cotaricensis. Bisa kita lihat benang-benang muncul. Nah, benang muncul ini pada waktu 3 menit, namun tidak terbentuk awan ya, jadi melainkan hanya endapan saja. Nah, dan benang-benangnya pun tidak bisa diambil menggunakan jarum maupun tusuk gigi. Dan kita memerlukan waktu 5 menit. Selanjutnya. Nah, untuk alpukat Persea americana, pada menit ketiga, alpukat muncul awan. Nah, jadi cepat ya. Dan juga banyak. Nah, akan tetapi tidak ada benangnya. Dan berwarna hijau, awannya sedikit dan agak tidak menggumpal dengan waktu 3 menit. Slide selanjutnya. Nah, untuk pepaya, cari-cari pepaya. Nah, pepaya ini pada menit keempat ya baru muncul awannya dan sama tidak ada benang. Nah, untuk bawahnya juga mengendap warna oranye dan pada awan juga mau menggumpal dengan memerlukan waktu 4 menit. Nah, untuk pembahasan ya, isolasi DNA ini adalah tahapan gitu, di mana dalam pengisolasian pada praktikum isolasi DNA ini kita menggunakan buah pisang, raja sereh, musa acuminata, apel atau Malus domestica, juga jeruk,
atau sitrus, belimbing, alperhoa karambola, jambu merah, Psidium guavana, buah naga daging merah ya, Hyloceris costaricensis, alpukat Persea americana, papaya, Carica papaya, dan kita pada praktikum ini menggunakan deterjen cair dan juga NaCl. Nah, slide selanjutnya. Proses isolasi DNA ini, jadi kita diawali dengan ekstraksi DNA agar kita bisa memisahkan DNA dengan partikel lain ya yang kita inginkan. Pada praktikum isolasi DNA ini kita menghancurkan sampel buah dengan mekanik atau dengan melisis merusak ya jadinya ya dinding sel dari buah tersebut. Nah, percobaan ini agar kita bisa mengetahui buah mana yang menghasilkan DNA yang paling bagus. Nah, saat pada proses melisis ini kita juga harus berhati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan pada DNA. Cara mekaniknya kita melakukan penggerusan ya, atau kita bisa juga di blender buah-buah tersebut. Nah, sedangkan secara kimiawinya kita memberikan deterjen yang menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk ya melalui sisi hidrofobik dengan deterjen yang dapat dengan protein lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks dan deterjen ya juga dapat deterjen juga dapat membentuk suatu ikatan. Jadi untuk pencampuran garam ya NaCl dan deterjen ini memperbesar juga gitu pergerakan partikel sel dan juga agar cepat gitu saat proses pengisolasiannya. Nah, pada saat pengadukan ini ya, pengadukan buah gitu, nah, kita itu jangan sampai menghasilkan benih gitu, karena akan menghambat isolasi DNA. Nah, slide selanjutnya. Nah, pada saat praktikum yang dilakukan ya, didapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, untuk jumlah masing-masing jenis buah yang digunakan, jumlah hasil dengan benar terbanyak dapat terisolasi DNA adalah buah pisang raja sereh atau musa unta. Dan juga yang tidak nampak atau kurang adalah buah jeruk ya, sitrus. Nah, sedangkan dengan waktu tercepat saat isolasi DNA adalah belimbing atau hawa karambola, dan waktu terlama adalah buah pisang raja sereh, musa acuminata. Nah, sebab ya saat pengisolasian struktur berupa ada yang berbentuk kapas juga gitu, dan juga ada yang serabut, ada yang berbentuk kabut juga, dan ada yang berbentuk benang-benang gitu. Karena buah tersebut masih ada pigmennya dengan DNA gitu. Dan pada saat waktu kita melakukan pengamatan juga kan berbeda-beda. Nah, saat deterjen merusak membran sel, sebab hasil DNA juga kan dipengaruhi oleh jenis buahnya yang kita lakukan. Nah, lapisan DNA pada bagian atas sebab DNA itu ringan, dan juga lapisan DNA itu pada bagian atas juga mengambang, dan lapisan filtrasinya buah selalu di tengah dan juga kan dicampur dengan alkohol. Dan juga buah tersebut dari proses isolasi itu benang-benangnya juga ada yang berkumpul dan ada juga yang memisah. Jadi ada yang bisa diambil dengan jarum maupun tidak. Selanjutnya. Ya, kesimpulannya. Baik,
dari praktikum yang telah kita lakukan ya dapat disimpulkan bahwa penyebab variasi pada organisme adalah yang pertama adalah mutasi, merupakan perubahan urutan nukleotida DNA ya dari suatu organisme. Mutasi hanya dapat mempengaruhi urutan gen atau mungkin menyebabkan perubahan dalam struktur. Nah, untuk yang kedua, divisi meiosis yang terjadi selama profase tahap meiosis rekombinasi genetik terjadi melalui pindah silang dari dengan kromosom homolog. Nah, yang ketiga, reproduksi seksual ya. Setiap gamet adalah sel haploid dengan hanya memiliki setengah jumlah kromosom dengan sel somatik yang normal, dan juga kesalahan dalam pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Setelah mutasi genetik, telah direplikasi kromosom sama tidak memisahkan dan karenanya tidak merata pada sel anak, dan juga perolehan gen horizontal, gen atau alel yang dapat dipengaruhi melalui berbagai infeksi virus dan bakteri dalam suatu organisme. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok presentasi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.